Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mita Handayani dengan NIM 1905021177. Di sini saya sebagai pembuka materi, saya akan menyampaikan sedikit pendahuluan tentang materi kami, yaitu perkembangan offshore banking di The Cayman Islands. Pada pertengahan tahun 2016, Indonesia dikabarkan akan mendirikan offshore bank pertamanya di Batam. Bank yang jarang didiskusikan oleh para akademisi ini memiliki banyak kemenarikan bagi para nasabahnya. Di antaranya adalah kebijakan pembebanan pajak rendah atau bebas pajak, tingkat kerahasiaan perbankan yang lebih tinggi dari bank pada umumnya, dan tingkat suku bunga yang lebih tinggi. Beberapa keuntungan bagi nasabah tersebut dapat menarik mereka untuk menaruh dan menginvestasikan kekayaan mereka pada offshore banks. Kekayaan tersebut baik berasal dari transaksi atau kegiatan keuangan legal maupun ilegal. Euro currency market adalah sebuah pasar di mana semua jenis perbankan termasuk offshore banks dapat menaruh maupun meminjam dana menggunakan mata uang yang spesifik selain mata uang lokal tempat bank tersebut berada. Euro currency market memfasilitasi bank untuk memberikan pinjaman kepada individu maupun perusahaan di luar negeri. Suatu bank yang ada di The Cayman Islands, salah satu wilayah kekuasaan kerajaan Inggris yang terkenal dengan offshore banks mereka, akan terlibat dalam euro currency market ketika bank tersebut memberikan pinjaman dalam bentuk mata uang yang spesifik kepada peminjam dari luar The Cayman Islands. Sebuah offshore banks pada dasarnya akan selalu terlibat dalam euro currency market karena bank tersebut dilarang melakukan aktivitas perbankannya di dalam negeri. Itu saja dari saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Linda Rahmawati, NIM 1905021183. Di sini saya sebagai pemateri ke-6 yang akan menyampaikan tentang dua negara yang terkenal dengan offshore banks adalah Swiss dan Cayman Island. Masyarakat dunia sudah mengetahui bahwa dua negara tersebut terkenal dengan sistem offshore bankingnya, sehingga banyak nasabah dari luar negeri mereka berdatangan untuk menyimpan kekayaan di sana. Menurut koran lokal Amerika Serikat, The New York Times, jumlah kekayaan yang berada di The Cayman Islands adalah sebesar 1,9 triliun US dollar. Terdapat di 281 bank, termasuk 40 bank terbaik di dunia. Mayoritas perbankan di sana adalah offshore bank, sehingga hal ini menjadikan sistem offshore banking sebagai bagian integral dari perekonomian di Kepulauan Karibia. Mungkin hanya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tada Mayanti, NIM 19050176. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang offshore banks. Offshore bank secara sederhana didefinisikan sebagai suatu lembaga keuangan dalam bentuk bank yang berlokasi di luar negara tempat nasabahnya tinggal dan tidak diregulasi oleh bank sentral tempat bank tersebut didirikan. Jika seseorang bertempat tinggal di Australia, maka suatu bank yang berada di Amerika Serikat menjadi offshore bank bagi nasabah tersebut. Sebaliknya, apabila seseorang tinggal di Amerika Serikat, maka sebuah bank yang berada di Australia menjadi offshore bank baginya. Perseorangan maupun perusahaan dapat membuka rekening pada bank ini. Mereka dapat membuka rekening pertama mereka di offshore bank berdasarkan pertimbangan kebijakan pembebanan pajak atau kerahasiaan perbankan yang diterapkan oleh masing-masing offshore banks. Dua hal tersebut merupakan hal yang umumnya menjadi pertimbangan utama bagi para nasabah. Regulasi dari yurisdiksi sistem offshore banking memegang peran penting dalam memengaruhi nasabah memberikan kekayaan mereka untuk dikelola oleh offshore bank. Perbedaan kecil dalam regulasi yang diterapkan berkaitan dengan pembebanan pajak sangat mungkin dapat membuat nasabah untuk meletakkan maupun mengambil kekayaan mereka dari offshore bank. Beberapa negara kecil atau wilayah yurisdiksi akan memilih untuk tidak membuat regulasi dan menghapuskan pembebanan pajak kepada nasabah dengan harapan mereka akan memilih offshore bank yang ada di negara tersebut menjadi tempat menaruh kekayaan. Sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mbak Emiudiarti. Di sini saya sebagai pemateri keempat akan menyampaikan mengenai kerahasiaan perbankan. Kerahasiaan perbankan dapat didefinisikan sebagai suatu kewajiban yang harus dilindungi dan dijaga secara profesional oleh lembaga keuangan dan tidak akan mengungkap informasi keuangan nasabahnya kepada pihak ketiga. Hal ini dimaksudkan agar nasabah merasa aman.
Meskipun kerahasiaan bank dipahami oleh masyarakat luas sebagai informasi keuangan yang dimiliki oleh nasabah, implementasinya berbeda pada tiap negara. Informasi keuangan tersebut termasuk di dalamnya adalah jumlah tabungan nasabah, investasi dalam bentuk saham, asuransi dan pensiun, pinjaman dan informasi berkaitan tentang jaminan yang dimiliki nasabah. Keuangan nasabah. Kerahasiaan bank juga berkaitan dengan informasi mengenai bank yang telah dibeli nasabah. Bahkan kecenderungan politik nasabah juga dapat dimasukkan ke dalam kerahasiaan bank dengan hanya melihat catatan transaksi perbankannya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sakila Ardia Parmeswari, NIM 1905025175. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang suaka pajak. Penelitian di tahun 2009 menemukan bahwa sekitar 15% dari negara-negara yang ada di dunia adalah negara yang menerapkan suaka atau bebas pajak. Untuk sebuah negara yang memiliki populasi penduduk di bawah 1 juta jiwa, potensi menjadi negara suaka pajak meningkat dari 26% menjadi 61%. Penghindaran pajak dilakukan oleh orang-orang kaya dan perusahaan dipercaya sebagai salah satu faktor penyebab penurunan penghasilan negara. Kebijakan suaka pajak dapat menarik nasabah asing dari luar negeri untuk menyimpan dana yang mereka miliki dalam jumlah besar ke dalam negara tersebut. Uang tersebut berasal dari uang hasil transaksi legal maupun ilegal. Adanya kebijakan pajak tinggi yang dibuat oleh pemerintah negara berdampak pada penurunan keuntungan yang diperoleh seseorang maupun perusahaan. Sehingga suaka pajak adalah salah satu solusi bagi mereka dalam memaksimalisasi keuntungan yang mereka peroleh dari aktivitas keuangan dan bisnis yang telah dilakukan. Kebijakan suaka pajak pada suatu negara bagi nasabah asing bukan hanya karena tidak adanya pembebanan pajak pada penghasilan mereka, namun juga karena regulasi suaka pajak memperbolehkan nasabah untuk melakukan penghindaran pajak dari negara tempat mereka tinggal. Penghindaran pajak adalah hal yang dilakukan oleh para nasabah yang tidak ingin membayar pajak berdasarkan regulasi pajak Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kiki Wahyudi, NIM 1905028180. Di sini saya akan menjelaskan tentang offshore banking lisensi. Offshore bank tidak diregulasi oleh bank sentral yang ada di suatu negara. Namun, hal tersebut bukan berarti perbankan ini dapat melakukan aktivitas bisnisnya tanpa adanya pengawasan dari pihak lain. Offshore bank diwajibkan memegang lisensi yang disebut sebagai offshore banking lisensi. Lisensi ini merupakan lisensi internasional yang memperbolehkan sebuah offshore bank untuk melakukan aktivitas perbankan secara internasional. Offshore banking lisensi dapat didefinisikan sebagai sebuah lisensi yang diberikan kepada offshore bank untuk melakukan aktivitas bisnis perbankannya hanya dengan nasabah yang berada di luar negara pemberi lisensi tersebut dikeluarkan dan menggunakan mata uang yang spesifik selain mata uang dalam negeri tempat bank tersebut didirikan. Untuk memperoleh offshore banking lisensi, offshore bank diwajibkan untuk memenuhi persyaratan yang diberikan pihak pemberi lisensi yang berada di suatu wilayah yurisdiksi. Perencanaan bisnis perbankan adalah hal terpenting yang harus disiapkan oleh offshore bank sebelum memperoleh sebuah lisensi tersebut. Perencanaan bisnis perbankan menunjukkan bagaimana offshore bank menjalankan aktivitas bisnisnya, mengatur dan mengelola keuangan, dan bagaimana menjaga rasio keuangan yang ada. Offshore bank juga harus memenuhi kebutuhan modal yang diperlukan, sumber daya manusia yang akan mengelola dan bekerja di sana, sistem komputernya, dan sistem kepatuhan yang telah ditetapkan oleh pihak pemberi lisensi. Sebagai tambahan, offshore bank harus memiliki bank korespondensi dari luar negeri yang bekerja sama dengannya dan kebijakan pembebanan pajak, baik itu pajak rendah maupun tanpa pajak pada nasabahnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tri Hartandani, NIM 1905022181 dari kelompok 5 akan menyimpulkan materi dari kelompok 5. Sistem perbankan pajak rendah atau tanpa pajak, tingkat kerahasiaan bank yang lebih baik daripada perbankan pada umumnya, dan tingkat suku bunga yang lebih tinggi pada offshore banking adalah hal terpenting yang diinginkan oleh nasabah. Namun beberapa hal tersebut justru dipandang sebagai hal negatif dalam dunia perbankan dan dapat menjadi aksi kejahatan keuangan internasional seperti pencucian uang, penghinaan pajak, dan penggelapan uang haram yang berasal dari transaksi ilegal. Sistem operasi banking, offshore banking pada dasarnya bukanlah sistem perbankan yang ilegal, walaupun tidak memiliki regulasi yang ketat dari bank sentral. Bagaimana
perbankan pada umumnya. Offshore banking hanya diatur oleh para pemberi lisensi offshore banking di masing-masing wilayah yurisdiksi, di mana lisensi tersebut harus memiliki oleh pemilik offshore banking sebelum mereka melakukan bisnis perbankan mereka. Mereka harus dapat memenuhi beberapa persyaratan yang telah ditetapkan oleh pemberi lisensi offshore banking untuk mendapatkan lisensi perbankan tersebut. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.